Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Bunda akan jelaskan tentang bagaimana kita menentukan 4 bilangan kuantum berdasarkan konfigurasi elektron terakhir. Dan berarti kalau menentukan 4 bilangan kuantum, kita kembali lagi mengingat bahwa kita mengenal 4 bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N, ada bilangan kuantum azimut dengan L, kuantum magnetik dengan M, dan kuantum spin adalah dengan S. Nah, masing-masing nilai bilangan kuantum ini, kalau untuk bilangan kuantum utama atau N itu menyatakan kulit, sedangkan L itu menyatakan sebuah subkulit di mana terdiri dari subkulit S, P, D, dan F, di mana Bunda ingatkan kembali bahwa subkulit S itu L-nya sama dengan 0, kalau P itu sama dengan 1, D itu sama dengan 2, F itu sama dengan 3. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik atau M, itu kisaran nilainya nanti antara min L, 0 plus L. Dan sementara untuk bilangan kuantum spin itu menyatakan arah rotasi elektron di mana bernilai positif setengah dan negatif setengah. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan 4 bilangan kuantum dari sebuah unsur? Kita misalkan di sini adalah 11 Na dan 17 Cl. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda harus membuat konfigurasi dengan menggunakan sistem subkulit. Jangan menggunakan sistem kulit untuk konfigurasinya. Berarti kalau kita menggunakan konfigurasi subkulit, berarti Anda mulai dari 1S2, lanjutkan 2S2, setelah itu 2P6, dan terakhir di 3S1. Kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 1 11. Nah, untuk menentukan nilai 4 bilangan kuantum dari sebuah konfigurasi ini tadi, yang kita pakai hanya elektron yang berada pada ujung dari sebuah sistem konfigurasi yang kita susun. Jadi tidak semuanya. Jadi di sini karena konfigurasi itu kita susun akhirnya berada pada 31. Nah, elektron terakhir inilah yang kita pakai untuk menentukan nilai N, L, dan M. Nah, bagaimana kita menentukan nilai N, L, dan M? Kita tulis dulu 3S1. Nah, berarti kita tentukan berapa N, berapa L, berapa M, dan berapa S-nya. Nah, caranya seperti apa? Dari 3S1 ini bermakna bahwa 3 ini menyatakan bilangan kuantum utama atau N, S ini menyatakan subkulit berarti atau L. Nah, jadi dari sini bisa kita tentukan bilangan kuantum utamanya adalah 3. Nah, L-nya azimutnya karena subkulitnya S berarti nilai L-nya adalah 0. Nah, M ini tadi sudah Bunda ceritakan bahwa harga M ini berkisar antara min L 0 sampai positif L. Jadi kalau L-nya sama dengan 0, tentu M-nya juga sama dengan 0. Nah, S-nya arahnya kita lihat dari mana? Nah, untuk S kita buat sebuah orbital dulu. Nah, sebuah orbital dimana kalau S ini orbitalnya hanya 1, dimana setiap orbital ini akan berisi 2 elektron maksimum. Jadi karena hanya 1 elektron, berarti hanya kita gambarkan 1 elektron ke arah atas. Berarti S nya bernilai positif 1/2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh kedua, kita coba 17 Cl. Berarti tetap kita pakai sistem konfigurasi subkulit, berarti 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2. Kita hitung dulu, 10 tambah 2, 12, kita masih ada 17, berarti kita kekurangan 5, berarti kita mulai setelah ini dengan 3P5. Nah, berarti yang mana akan kita tentukan bilangan kuantumnya adalah yang terakhir. Nah, berarti yang terakhir berapa? 3P5. Berarti kita tulis kembali 3P5. Nah, kita ingat kembali bahwa 3 ini menyatakan N, bilangan kuantum utama. P ini menyatakan subkulit, yaitu berarti L-nya. Sehingga kita bisa menentukan L, N, L, M, dan S. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita menentukan N, L, dan M serta S.
Untuk N itu tinggal Anda lihat yang berada pada angka di depan sebuah subkulit. Nah, itu berarti 3. L-nya P. Kalau L-nya P, subkulit P berarti harga L-nya adalah 1. Nah, M, ya, harga M untuk L sama dengan 1 itu bisa bernilai min 1, bisa 0, bisa plus 1. Apakah ketiga-tiganya? Tentu saja tidak. Nah, kita tentukan, kita lihat dulu atau kita gambarkan dulu orbitalnya. Kita ingat bahwa P itu punya 3 orbital atau 3 kamar, di mana masing-masing kamar akan terisi 2 elektron. Nah, lihat, karena kita punya 5 elektron, kita isi dulu masing-masing kamar itu sebanyak 1. Sudah 3 terisi, kita masih bersisa 2 lagi. Kita isikan ke arah bawah. Nah, jadi kalau kita menghitung ini kamar pertama M-nya sama dengan min 1, kamar kedua 0, kamar ketiga plus 1, berarti elektron terakhir itu berhenti pada M sama dengan 0. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti M-nya sama dengan 0. Sehingga S-nya karena diarah ke bawah, berarti bernilai min 1/2. Nah, seperti itu ya nak ya, cara menentukan 4 bilangan kuantum berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, begitu juga kalau seandainya sekarang yang diketahui ya, yang diketahui itu bilangan kuantumnya. Misalnya N-nya sama dengan 4, kemudian L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan min 1/2. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nomor atom dan konfigurasi elektron dari 4 bilangan kuantum tersebut. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini? Jadi ini contoh kita keempat nak ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan seperti ini? Kita tinggal menafsirkan atau membuat 4 bilangan kuantum ini ke dalam bentuk seperti kita mengetahui kulitnya berapa, subkulitnya yang mana. Jadi kita lihat sekarang. Nah, kulit itu 4. Ya, berada pada kulit keempat. Karena L sama dengan 1, berarti subkulitnya adalah P. Nah, sekarang berapakah elektronnya? Nah, tinggal kita menggambar dulu. Nah, kita buat orbitalnya dulu. Karena kita ketahui P itu punya 3 kamar. Ini 1, 2, 3. Dimana kalau L-nya sama dengan 1, M-nya berarti bisa min 1, bisa 0, bisa positif 1. Nah, karena M-nya berhenti pada 0, berarti kita harus memasukkan elektronnya terlebih dahulu. 1, 2. Sudah berhenti di 0. Tapi permasalahannya, kalau 2 elektron berarti S-nya arah ke atas berarti positif. Sementara di sini S-nya sama dengan negatif, berarti tidak 2 elektron. Kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena berhenti di 0 dengan arah elektron ke bawah, berarti sudah menunjukkan S sama dengan min setengah. Berarti ini 4P5. Inilah nama orbitalnya, 4P5. Nah, sekarang kita menentukan berapa nomor atomnya dari 4P5. Tentu kita mulai dari konfigurasi elektron dulu. Kita anggap saja unsurnya E. Konfigurasi elektron kita mulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Nah, berarti ya di 4P5. Nah, sekarang kita hitung. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 10, ini berarti 30, tambah 5 berarti 35. Berarti nomor atomnya adalah 35F. Nah, sudah selesai kita menjawabnya.
nomor atomnya 35, konfigurasinya seperti yang kita susun hari ini. Dah, mudah-mudahan dari 4 contoh soal ini Ananda bisa memahaminya, bisa mempelajarinya bagaimana menentukan 4 bilangan kuantum dengan menggunakan konfigurasi elektron. Terima kasih, Nak. Selamat belajar.